Salam olahraga, salam sepak bola. Hari ini saya dari channel YouTube Reza Bahas Bola ingin membahas tentang update transfer dan update dari berita terbaru sepak bola Eropa. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian like dan subscribe-nya, dan jangan lupa kalau ada kritik, saran atau masukan silahkan DM ke IG saya @reza_m2202. Nanti penjelasannya ada saya kasih di deskripsi di bawah ini. Oke, yang pertama kita bahas tentang Suarez. Oke, sebagaimana yang telah diberitakan oleh kedua belah pihak, bahwasanya Barcelona setuju untuk melepas Suarez ke Atletico. Tapi Atletico tidak mendapatkan Suarez secara free transfer, tetapi melainkan Atletico harus membayar 6 juta euro beserta variabel yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, sekarang kan jadi pertanyaannya, apakah penyerang Barcelona yang lain itu bisa menggantikan Luis Suarez? Jawabannya menurut pribadi saya sangat bisa. Karena apa? Alasan yang pertama, Griezmann itu bisa menempati posisi dari Suarez. Begitu juga dengan Coutinho, begitu juga dengan Dembele, dan begitu juga dengan Messi. Nah, dan satu lagi yaitu Ansu Fati. Nah, dari kelima pemain ini, Coutinho, Griezmann, Ansu, Messi, dan juga ada Dembele. Nah, dari kelima pemain ini itu bisa berbagi posisi. Tapi menurut yang saya lihat juga dari taktiknya Ronald Koeman, Messi itu akan dipasang menjadi false nine. Jadi false nine ini istilah dari penyerang bayangan. Jadi dia bukan penyerang murni, tapi dia hanya bertugas membagi bola ke penyerang yang ada di depan. Nah, jadi Messi ini nanti akan menjadi pemain yang sifatnya false nine, dan Coutinho maupun Griezmann itu bisa berkreasi di depan untuk menghasilkan peluang. Nah, Coutinho kemarin kan main bagus pas lawan pas Barca persahabatan, lalu sama yang lawan LC yang pertama saya lupa lawannya lawan siapa. Lawan Gimnastik ya kalau saya tidak salah. Nah, itu kan Coutinho main bagus. Nah, karena Coutinho balik dari Munchen, jadinya Koeman ini mikir, kenapa Coutinho tidak aku pertahankan. Akhirnya dipertahankan Coutinho, dan Coutinho siap untuk membela Barca musim ini. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah dengan kehilangan Suarez, Barcelona tetap bisa mempunyai kehilangan sosok penyerang tajam? Saya rasa tidak. Barcelona masih punya penyerang sekaliber Griezmann, Dembele juga ada, apalagi kita lihat Dembele juga sudah fit. Semoga dia tidak cedera lagi bersama Barca dan disokong oleh Messi. Nah, kalau misalnya Griezmann dan Dembele menjadi unjuk tombak dari Barca ditambah Ansu Fati, nah jadi kan lini depan Barca itu punya banyak kreasi. Tinggal bagaimana Koeman menggali potensi dari kelima pemain ini, Ansu, Griezmann, Dembele, Coutinho, dan Messi. Bagaimana Koeman mengolah 5 pemain ini supaya mereka itu tetap bisa meng-create peluang dan mencetak gol. Nah, kita tahu selama ini kan Messi menjadi ujung tombak Barca bersama Suarez. Ketika Griezmann tumpul, hanya Suarez dan Messi yang bisa diandalkan, ya kan? Dan ketika kemarin Valverde atau Setien masang Ansu Fati juga bisa mencetak peluang. Nah, tapi ingat, Ansu Fati juga masih muda, umurnya masih 17 tahun. Dia perlu banyak jam terbang. Tapi menurut saya, Ansu Fati sudah bisa digali potensinya untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak untuk musim ini. Oke, itu sekilas tentang Barca dan juga Suarez. Dan kabarnya nih, ya untuk bursa transfer yang kedua, berita kedua, Semedo ke Wolverhampton resmi. Barca dapat dana 35 juta euro untuk
uang itu dipakai untuk membeli Sergio Dest dari Ajax. Nah, kalau menurut beberapa pengamat sepak bola, Sergio Dest ini bagus dalam menyerang, tapi dia bertahan masih 50-50. Karena apa? Karena dia memang dia ini masih muda kan, 19 tahun, dan dia juga butuh progres, butuh perkembangan. Jadi menurut saya Sergio Dest ini merupakan sosok pengganti yang sepadan buat Semedo. Nah, kita jangan lupa juga Sergi Roberto itu aslinya adalah bek kanan, tetapi ketika dia bermain di bawah Valverde dan Setien, dia itu bermain di posisi DM, defensive midfielder. Tapi saya melihat pemain ini tidak terlalu bagus saat menjadi defensive midfielder. Mungkin Koeman bisa menempatkan Dest sebagai fullback kanan, dan juga Sergi mungkin bisa diturunkan ke fullback kanan lagi agar dia kembali ke posisi aslinya. Nah, oke, itu sekilas tentang transfer dari Barca. Yang ketiga, ada transfer dari Diego Llorente. Pemain ini kemarin kan kemarin kan main dia lawan Madrid di La Liga. Tapi sekarang dia udah meresmikan kepindahannya ke Leeds United. Saya rasa Leeds United butuh back sebagus dia, karena dia udah teruji lah di Liga Spanyol. Karena Sociedad bisa dia bawa ke Liga Eropa, dan menurut saya Diego Llorente ini bagus. Meskipun saya tidak terlalu tahu bagaimana permainan dia di Sociedad, tapi saya rasa Leeds United beruntung mendapatkan pemain ini. Selain umurnya yang muda, dia masih dapat jam terbang yang tinggi, sehingga dia bisa menjadi pelapis dari back-back yang biasanya dimainkan oleh Marcelo Bielsa. Oke, lalu ada Morata ke Atletico. Kita semua udah tahu bahwasannya Morata ini tiba-tiba aja ya, gak ada angin gak ada hujan, dia tiba-tiba ke Juventus. Padahal rumornya kemarin Suarez, tapi karena Suarez gak jadi dan dia juga dituduh curang sama kepolisian Italia, makanya Juve jadi yang ngincar Morata. Dan sebenarnya sebelum Morata, Edin Dzeko ini kan dirumorkan gabung ke Juve, asalkan Arkadiusz Milik juga dijual Napoli ke Roma. Tapi dua pemain ini, Milik sama Dzeko ini, gak jadi pindah ke tim barunya. Inilah yang membuat Juve juga bergerak cepat untuk mengambil Morata dari Atletico. Kabarnya Juve meminjam Morata dengan harga 10 juta euro. Ada dua opsi yang akan dipakai oleh Juve. Yang pertama, meminjam untuk satu musim lagi dengan membayar 10 juta euro lagi, atau mempermanenkannya di musim depan dengan membayar 45 juta euro ke Atletico. Itu transfer dari Atletico ya. Tadi juga udah ada Suarez ke Atletico. Lalu ada ini pemain Borja Mayoral. Borja Mayoral ini kan sekarang di Madrid. Dia udah nggak dapat kesempatan bermain, dia nggak main kemarin lawan Sociedad. Dia diincar sama Roma. Sebagai fans Madrid nih, saya berharap Borja Mayoral tetap di Madrid karena dia masih bisa menjadi pelapis Benzema. Tapi kita tahu Zidane juga pelit memberikan menit bermain untuk Jovic kan. Sekarang ini jadi rebutan nih antara Jovic, Mayoral sama Mariano. Tapi menurut beberapa sumber, Mariano ini kurang disukai sama fans Madrid. Saya juga tidak tahu kenapa alasannya, tapi yang jelas Mariano ini kurang disukai. Sekarang publik tuh berharap sama Jovic sama Mayoral, karena keduanya itu sama-sama striker murni yang insting golnya itu tajam. Makanya saya berharap Mayoral dan Jovic dipertahankan. Kalau untuk Mariano, saya boleh bilang dia harus cari klub lain kalau memang dia tidak mau di musim keduanya bersama Madrid setelah dia comeback dari Lyon. Karena sama Zidane pun dia tidak dimainkan. Pas El Clasico kemarin baru dia dimainkan sebagai pemain pengganti, dan itu pun untung dia bisa mencetak gol. Kalau dia tidak bisa mencetak gol, mungkin dia tidak pernah mencetak gol selama musim lalu. Tapi beruntung dia bisa nyetak gol musim lalu, sehingga bisalah
membuat kepercayaan diri dia lebih bagus lagi. Oke, itu aja dari bursa transfer. Sekarang kita ke beberapa hasil dari Carabao Cup. Leicester melawan Arsenal menang 2-0. Arsenal memang layak menang. Arsenal menampilkan permainan yang bagus meskipun mereka memakai lapis kedua. Karena ada Nketiah, ada Saka, ada Nicolas Pepe. Itu kan pemain-pemain yang tidak dimainkan kemarin pas lawan West Ham ataupun Fulham. Nah, sekarang Arteta nih menurunkan pemain-pemain mudanya. Di sektor back ada Rob Holding, Maitland-Niles, Tierney. Di tengah tetap ada Ceballos, Xhaka, dan juga ada Elneny. Nah, saya paling respect sama Elneny nih. Mohamed Elneny ini kan kemarin dia nggak dapat jam terbang sama Unai Emery. Akhirnya dia dipinjamkan ke klub Turki. Saya juga kurang tahu apa nama klubnya, antara Fenerbahce atau Besiktas kalau saya tidak salah. Nah, sekarang dia balik lagi ke Arsenal. Permainannya udah bagus, dan itu ditunjukkannya pas lawan Liverpool di Community Shield kemarin. Memang bagus pemain ini. Makanya Arsenal juga beruntung mengembalikan Elneny ke Arsenal, dan mereka juga meminjam kembali Ceballos dari Madrid. Saya rasa memang Arsenal layak menang. Chelsea melawan Barnsley, mereka menang 6-0. Havertz hat-trick. Saya rasa ini sebuah kepercayaan diri yang bagus ya dari Havertz, karena meskipun melawan tim seperti Barnsley, tapi dia bisa membuktikan kualitasnya lah. Artinya harganya itu berbanding lurus sama kualitasnya di lini depan. Oh ya, untuk masa update transfer tadi saya lupa. Edouard Mendy diresmikan sama Chelsea. Harapan saya semoga Kepa di bangku cadangan, mainkan Mendy dan Caballero sebagai pelapis. Itu aja. Lalu dari hasil Carabao Cup tadi, Chelsea, Arsenal. Lalu ada MU yang menang 3-0 atas Luton Town. MU bangkit setelah melawan Crystal Palace kemarin, menunjukkan bahwa mereka masih punya asa lah, meskipun di Piala Liga Inggris. Oke, dari saya itu dulu. See you next time.